siapa? Herman itu siapa, Lei? Siapa Herman itu, Lei? Herman. Kau bilang Maksudnya heran, Bang. oh, ngomong yang betul lah. Kau aja ngomong nggak benar. Kayak mana Ya, kau mau bahas kadang-kadang apa-apa? kita Ngomong aja harus- kau salah. supaya penonton itu tidak bosan. Bukan Maka bosan, kita kau harus ngomong menghibur aja nggak pemirsa. betul. Bu Heran kau bilang Herman. Kau bodoh berarti. Dos. Iya, Herman saya dengan mereka ini, saudara. Ya. Emang Ya, Herman DOS. itu siapa? Herman itu siapa, Lei? Siapa Herman itu, Lei? Herman. Kau bilang Maksudnya heran, Bang. oh, ngomong yang betul lah. Kau aja ngomong nggak benar. Kayak mana Ya, kau mau bahas kadang-kadang apa-apa? kita Ngomong harus- aja kau salah. supaya penonton itu tidak bosan. Bukan Maka bosan, kita kau harus ngomong menghibur aja nggak pemirsa. betul. Bu Heran kau bilang Herman. Kau bodoh berarti. Oke, Ya, baik. gimana? Sudah mendengar dari tadi? Gimana orang bodoh? Gimana? Sudah mendengar dari tadi? Sudah. Ku tengok Sudah, judul. baik. Saya lanjutkan ya. Judul Semoga judul kau itu apa itu? Stop menuhankan Muhammad. Siapa yang menuhankan Muhammad? pertama kalau naik janganlah kejang-kejang dulu. Enggak, Kalau naik jangan kejang-kejang aku. kejang-kejang dulu. Mana kejang-kejang? Aku kan judul Pelan, kan itu. kita bicara gantian. Oke. Makanya biar kita saling memahami, tolong dengarkan apa yang saya maksud. Oke. Betul. Oke, Baik. katakan maksud Baik, maksud ini kau itu. misal Anda nih. Misal, aku panggil apa ini? Ku panggil apa? Itu sesuai Dos. nama aja. Oke, Dos. Oke, Dos. Yes. Misalnya Anda memperlakukan orang lain seperti ini. Ada orang nih. Dia kencing. Anda minum kencingnya. Kalau darahnya netes, Anda minum darahnya ini. Bahkan keringetnya, wangi. Anda gini-gini. Kalau dia meludah, Anda tangkap ludahnya. Anda oles-oleskan. Saya tanya, perbuatan seperti itu yang Anda lakukan terhadap orang lain, bukankah itu dikategorikan sebagai gulu, perbuatan berlebih-lebihan, mendewa-dewakan, mengkultuskan? Betul? Kalau kau bilang tadi minum kencing itu orang bodoh, orang tolol. Nggak sampai Berarti seperti perbuatan itu mengkultuskan, betul? bukan mengkultuskan, dia yang mengkultuskan. Nggak sampai berak-beraknya pun kau makan. Kau jangan salah bicara. Sebentar, perbuatan seperti itu namanya apa? Kau itu perbuatan Ditanya fanatik. perbuatan seperti itu namanya apa, mereka langsung bingung, saudara-saudara. Nggak bingung, kau Tapi dengar satu dulu. catat omonganmu, Dos. Nggak, kau dengar Nggak, dulu. ada satu penjelasan catat aku. omonganmu. Kalau minum kencing orang namanya bodoh. Bodoh itu tolol. Baik. Tolong kau dengarkan ini ya. Tolong kau dengarkan apa? ini. Dengarkan. Apa itu? Dengarkan. Apa itu? Baik. Satu riwayat lagi, Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Di satu bejana, bejananya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, air seni Nabi, maaf, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buangnya ya Nabi. Nah di saat itu satu malam Nabi besok paginya belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin, ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah nggak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit kecuali Ya, Anda bisa cek sendiri. Apakah saya bohong-bohong? Anda cek itu. Saya nggak bohong-bohong. Kau dengar habis Sebentar nggak dulu, itu tadi kau minum, ceramahnya? tadi kau bilang omonganmu ku pegang tadi. Kalau orang minum kencingnya orang Iya. namanya apa tadi? Namanya apa? Aku tidak sabar mendengar omonganmu yang tadi. Ayo. Enggak, kau Kalau dengar orang dulu. minum kencing Kau- orang jangan namanya kau apa tadi? potong. Jangan kau potong, aku mau jelaskan.
jelaskan. Kalau kau potong, mana aku jelaskan? Enggak, Kau barusan dengar tadi kau dulu, bilang itu cara- kalau ada orang minum itu kencingnya kau orang dengar lain, namanya apa tadi? potongan. Kau Namanya dengar apa? potongan. Mulailah Kau mereka dengar potongan, berbelit. nggak dengar dari Mereka awal. akan Iya. berbelit Kau macam ngambil ular yang kesimpulan terjepit pintu dari dapur. potongan video Dan yang mereka nggak bisa itu jadi tiada pegangan. lain adalah Kau- orang yang suka Kau kalau berbelit-belit. mengambil potongan nggak akan pernah nyambung. Silakan. Betul. Nggak pernah nyambung kalau ngambil potongan-potongan video. Ya udah, coba sajikan yang penuhnya mana? Ya, gini loh. Kalau kita nonton potongan, kita posting, kita bahas, itu nggak fair, Bo. Ya udah, Aduh, tunjukkan itu. bro, yang panjangnya mana? Tunjukkan. Kalau mau kubuka banyak kali, Bro. Tapi nggak usah lah. Coba ya. Kau nggak judul- mungkin nggak judul- percaya nih. Nih, itu kalau Nggak, cuma judul- satu. Kalau cuma satu video mungkin kau nggak percaya. Dos, Judul lihat kau ya. aja Nih, udah lihat nih Dos. udah nggak Nih. nyambung itu. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Oh, jelas. Air kencingnya Muhammad suci nggak? Aduh, susah jelasin karena begini. Air kencingnya Muhammad suci nggak? Karena gini, kau nggak seiman sama aku. Berat. Kau nggak Enggak, jawab dulu. Makanya Air kencingnya Muhammad Ya. suci nggak? kau dengar dulu. Kan pasti. Bro, Makanya apakah susah. air kencingnya Muhammad suci? Pencet Nggak tombol lari. bisa. Pencet Nggak tombol lari. bisa. Pencet. Nggak, gua nggak akan lari. Nggak Pencet akan tombol lari. lari. Serius. Apakah Serius, air nggak kencingnya lari. Muhammad suci? Kita nggak ngebahas itu. Kalau kita nggak membahas itu, biar terbukti apakah kaum muslimin mendewakan, menuhankan, berbuat gulu kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Apakah air kencingnya suci? Karena ngapain sampai air kencing dibahas? Kalau kau beriman, Berat saudara. Kau karena belum ada Dan iman, tiadalah belum ada- mereka belum itu ada Islam melainkan di tubuhmu. suatu Makanya kaum kau- yang sedang kau bimbang dan kebencian sedang kau tinggi bingung. sekali. Dan apakah itu Kebencian kaum kau yang tinggi sedang bimbang dan sekali. sedang bingung? Yaitu mereka yang bingung bin bimbang. Nggak fair. Judul Nggak kau fairnya aja gimana, udah bro? menyesatkan itu. Nggak, judulnya aja udah menyesatkan. Stop menuhankan Muhammad. coba Yang nggak fairnya di sebelah menuhankan mana? Siapa? Saya tanya, yang menuhankan Muhammad itu siapa? Loh, tadi kan sudah saya buat satu perumpamaan. Itu Kalau perumpamaan ada tidak orang boleh. Perumpamaan memperlakukan tidak orang bisa lain, dijadikan satu kencingnya judul. diminum, Bro, keringetnya dibilang harum, perumpamaan tidak bagai boleh semerbak menjadi bunga, judul, bro. darahnya Itu diminum. nggak Tadi nyambung, perbuatan bro. apa? Nggak Kau bilang nyambung. tadi kalau minum Itu air nggak kencing orang fair. lain namanya Itu orang nggak gila. fair. Ada Nggak fair videonya. menjadi judul, bro. Bro, sorry bro, itu nggak fair, bro. Gimana ini? Nggak fair. Tiada Belum ngaku punya dan judul, tiada mau belum punya ngaku. Dan judul. mereka itu Nggak. adalah orang yang tiada mau Kau mengaku. punya judul itu tidak fair, tidak nyambung judul menuhankan. Nggak itu nyambungnya tidak di mana? nyambung. Nggak nyambung sama contoh yang kau kasih, nggak Oke, nyambung itu. perbuatan kalau ada orang, kalau kau misalnya ada orang nih, kau lakukan orang ya, dia, orang tidak personal ya, orang tidak ya personal. taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini kau perlakukan dia dengan cara seperti ini. Kalau dia kencing, kau minum tuh kencingnya, minum kencingnya. Bodoh. Tadi oke, ada nggak orang yang minum air kencingnya Muhammad? Kita tidak bicara personal. Tidak bicara personal. Saudara. Kan tadi contohnya orang. Contohnya Polan. Kau ngomong tadi contohnya Datang lagi si Rashid, saudara. menuhankan Nabi Muhammad. Berat. Ayo, menuhankan. Apalagi, yuk. Silakan. Menuhankan kenapa? Apa? Silakan. Kau Yang mengajukan, silakan. Ayo, terima tuh, Iya, pakai waktu. yang namanya- Sampai duluan yang mau namanya bicara, kita- kamu atau saya. Silakan. Yang namanya kita menuhankan itu adalah meminta. Terus berdoa kepadanya. Ku catat. Ya. Sebentar ya, Said, sebentar. Biar nggak hilang dari ingatanku ya. Betul. Yang Meminta- namanya menuhankan, harus apa? Meminta Meminta kesehatan, meminta keselamatan, kesehatan, sebentar, rezeki. meminta kesehatan. Terus Amanda, everything tentang meminta.
Intinya tanpa ada perantara. Oke, meminta. Tidak ada. Pokoknya tidak ada di atasnya meminta atau selain memohon. apa yang Kalau kita meminta atau memohon berarti menuhankan. sama saja. Enggak, Sama saja. klarifikasi. Kalau meminta atau memohon Jangan kepada klarifikasi sesuatu penjelasan berarti saya menuhankan. dong. Jangan klarifikasi penjelasan saya dong. Loh, kamu yang bikin kriteria. Gimana sih? Kriteria saya akan kamu bantah ketika kamu mau tahu cara diskusi, Edis. Oke, sekarang waktu mulai, ayo. Oke. Silakan, habiskan. Ketika saya berdoa. Yang support terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Silakan. Ketika saya berdoa kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha segalanya tanpa perantara, dan menyerahkan diri segala ajaran-ajaran yang dibawakan oleh utusannya, lalu saya meminta kepada dan dari mana ajaran itu berada. Itu adalah sesuatu yang menuhankan, bisa dibilang kalau dikatakan menuhankan. Ya sebenarnya sih narasinya itu aja, cuman ya udahlah ya, yang namanya kita mau bermain-main dengan kutil satu ini. Udah aja lah, narasi lah. Apa? Udah nggak sanggup apa kau kan? Habiskan waktumu. Saya nggak mau ambil waktumu. Saya nggak mau mencoba. Oh gitu. Oke. Menuhankan sesuatu yang masuk akal dalam logika ketika manusia menerapkan doa, di dalam doanya itu berserah diri kepada Sang Maha Kuasa, bukan berserah diri kepada orang yang namanya manusia. Itu kan sudah pasti terbatas, memiliki keterbatasan. Nah, kalau kami sebagai umat Islam, kita selalu disuruh untuk mengedepankan yang namanya akal pikiran, yaitu apa? Logika. Ini sebenarnya gue baru bangun scroll TikTok, ketemu beginian. Nah, jadinya saya langsung live. Kalau kita meminta kepada selain yang namanya yang maha kuasa, itu dikatakan musyrik. Kalau dikatakan kita menuhankan Nabi Muhammad, nggak jauh-jauh pasti berseru-seru, menerobkan, ya kan? Kan begitu, berseru-seru, menerobkan, lalu mau dipaksakan yang namanya, dia kan pasti kita udah tahulah makhluk satu ini kalau bertanya, betul tidak kamu menerobkan Nabi Muhammad? Saya ajak dia coba berbahasa Indonesia yang lengkap atau enggak sekaligus berbahasa Arab. Jadi saya saya jawab juga dengan bahasa Arab gitu loh. Nah, kalau cuman modal-modal betul tidak kamu menerobkan, kita kaji Robbuna, Robbuka, Robbi, ya kita kaji itu bahasa. Tapi kalau lagi-lagi tentang kalau mau diubah sih diskusi agama, stop menerobkan Nabi Muhammad, itu akan lucu gitu loh. Kalau mau bertanya tentang seperti itu, betul tidak Tuhanmu Nabi Muhammad? Yang namanya Tuhan itu kita konfirmasi dulu, kita butuh konfirmasi. Seluruh umat Islam ditanya, betul tidak Nabi Muhammad itu Tuhan? Semua umat Islam akan mengatakan, tidak, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Karena apa? Karena konfirmasi. Begitulah namanya konfirmasi kenyataan. 1 tahun dari sekarang ketika mengatakan apakah Ar-Rasyid ini seorang jutawan, mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan gak ada. Tapi ketika ada orang yang ngefans sama saya, menuliskan sesuatu tentang saya, dan 20 tahun ke depan bisa jadi saya dikenal seorang jutawan. Kan begitu. Nah, kalau mau disamakan dengan menuhankan manusia, yaitu Yesus itu, di mana kamu mengatakan, di mana kami bertanya, betul tidak Yesus itu Tuhan? Betul. Betul tidak yang lahir itu Tuhan? Betul. Yang mati itu siapa? Kedagingannya. Tuhannya kemana? Nah, itu yang repot. Itu yang repot. Kayak begitu. Yang repotnya itu, kalau kami konfirmasi itu tidak ada. Tidak ada yang mengkonfirmasi bahwasanya Nabi Muhammad itu Tuhan. Sama sekali tidak ada. Ketika ada dikatakan bahwasanya kami meminta kepada Rasulullah SAW, jelas sekali tidak, karena kami meminta yang langsung kepada Sang Pencipta alam semesta, tidak kepada Nabi Muhammad, dan kami hanya bersalawat kepada Rasulullah. Silahkan. Baik, saya jawab ya. Dia lemas. Berbangun coy. Lemas, Berbangun, dia coy. tidak ada energi. Baru bangun. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Karena dia sudah ditinggalkan sama gurunya si Juma. Baik, saya catat tadi omongan kamu Resid ya. Coba diterima dulu waktunya biar kita bicara pakai waktu ya. Saya terima, tapi jangan ada nama-nama lain. Oke, lanjut. Baik, silakan. Baik. Pintar, udah mulai pintar. Baik. Kutil ini. Nah tadi saya meminta, tadi kita diskusi tentang apa pengertian menuhankan. Tadi kamu bilang,
Menuhankan itu adalah meminta. Meminta apa? Tadi kamu bilang meminta kesehatan, meminta apapun. Apapun meminta. Kalau meminta namanya menuhankan. Nah bilang ini definisi bahlul. Iya, habis ini nanti kau minta, habis ini kau minta uang sama bapakmu. Pak, minta uang. Itu namanya menuhankan. Makanya saya bilang, kenapa mereka tidak sadar bahwa mereka menuhankan Muhammad? Karena pengertian menuhankan saja mereka tiada tahu dan tiada mengerti, saudara. Ini bahayanya. Nah, kemudian yang kedua, dia tadi mengatakan, jika meminta kepada selain yang maha kuasa, namanya musyrik. Nanti atau besok, si Ar-Rasyid pergi ke kantor kecamatan. Pak Lurah, tolong, saya minta tolong ya. Saya minta besok ini alamat saya diganti begini. Oh, itu musyrik. Minta kepada yang maha kuasa, jangan minta kepada saya, Pak Lurah. Sudah saya bilang Rasyid, kamu tidak sadar kamu menuhankan Muhammad karena apa? Definisi menuhankan bahkan kamu tiada mengerti dan tiada mampu memahaminya. Aduh, jadi belepotan maksud saya. Nah, sekarang begini. Di dalam Al-Quran ada satu ayat tentang menuhankan hawa nafsu. Ya, Itulah ada ini waktu saya, jangan kau ganggu. Tadi kau nggak kau ganggu. Ya, menuhankan hawa nafsu. Apakah menuhankan hawa nafsu di situ sesuai dengan definisimu? Hawa nafsu minta duit ya, berikan saya kesehatan, hawa nafsu. Bukan begitu. Menuhankan hawa nafsu adalah bagaimana kau buat dirimu menjadi hamba hawa nafsumu. Bagaimana kau buat dirimu diperbudak oleh hawa nafsumu dengan cara menyerahkan ketundukan dan kepatuhan mutlak kepada hawa nafsumu. Membuat dirimu dikendalikan oleh hawa nafsumu. Itu menuhankan. Jadi banyak orang tidak tahu dia menuhankan setan dengan cara dia dikendalikan oleh setan itu. Contoh, korupsi. Ya kan? Apalagi narkoboy, apalagi judi, apalagi. Ya kan? Itu ada orang-orang yang melakukan kehendak-kehendak iblis disebutkan di dalam Injil adalah hamba dosa. Ya kan? Orang yang berbuat dosa disebut sebagai hamba dosa. Mereka memperbudak dirinya kepada si iblis. Makanya Tuhan mereka itu adalah iblis itu. Mereka menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana keadaan Muslim terhadap Muhammad? Apakah Muslim memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Jelas. Seorang Muslim di hadapan Muhammad harus patuh, taat, tunduk, tahluk. Nggak boleh membantah apa kata Muhammad, saudara. Nggak boleh. Kalau Muhammad sudah berkata kepada seorang Muslim, maka Muslim harus berkata, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuh, kami taat. Sami'na wa Itu ta'na. nggak bisa kau bantah Muhammad. Makanya kehidupanmu Rasyid di hadapan Muhammad, kau itu dikontrol di bawah kendali Muhammad. Apa buktinya bahwa kau di bawah kendali Muhammad? Hidupmu itu dari mulai pagi ke pagi dikendalikan oleh dia. Caranya bagaimana? Rasyid, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Habis itu jam segini ambil air, kumur-kumur masukin ke mulutmu. Habis itu kau jalan, lalu kau begini, lalu kau begini, lalu kau begini, lalu kau begini. Dikontrol hidupmu Rasyid sama Muhammad. Masalahnya kau nggak nyadar kau, nggak nyadar. Kalau kau sudah berpikir dalam, kau akan sadar sesungguhnya hidup kamu dikendalikan oleh Muhammad. Sehingga apa yang kamu kerjakan dari mulai pagi ke pagi lagi sesuai dengan omongannya Muhammad. Sadar kau Rasyid. Gitu loh. Fokus tetap layar. Nah, sekarang coba kau belajar lagi. Definisikan Fokus apa tetap itu layar, menuhankan teman-teman. sesuai dengan Al-Quran. Masa menuhankan kau bilang, kalau mau minta kesehatan berarti menuhankan. Gimana? Ini berarti menuhankan hawa nafsunya. Hawa nafsuku, berikanlah aku kesehatan. Gitu. Nggak sadar mereka ini. Nggak sadar. Ya. Jadi pengertian menuhankan itu, coba kau pelajari dulu.